Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Pak Mardani. Shalom, selamat pagi Abuna. Selamat pagi Abuni. Selamat pagi. Shalom Abuna, Shalom Abuni, Shalom. Shalom Bapak dan Ibu semua. Shalom Ibu Sinai. Salam Abuna, salam Om Abuna. Maleni, selamat pagi. Ya, sudah dalam persiapan menuju ke ibadah. Puji Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang setia. Saya beri salut dan tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Wah, dahsyat luar biasa ya. Diberkatilah Bapak Ibu semua yang tetap mau berusaha untuk. Selamat pagi Abuna, Abuni. Ya, selamat pagi juga Ibu Sinai. Ya, dan juga shalom untuk Ibu Lani, Ibu Shalom, selamat pagi Abuna. Ya, shalom, selamat pagi. Juga untuk Ibu Diana yang baru saya bergabung, Ibu Sekar, Bu Nancy dan Pak Jusman, Ibu Yani, Ibu Acen, Wali Kristiani, Pak Henry Gunawan. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, sudah terkumpul semua tepat di jam ini. Harus kita mulai segera. Seberapapun yang bisa mengikuti, nggak masalah. Kita mau satu di dalam doa ya Bapak Ibu, supaya waktu persiapan Anda untuk menuju ke gereja lokal Anda dan juga persiapan pelayanan Anda tidak terburu-buru. Mari kita satu di dalam doa ya. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami yakin dan percaya bahwa kehadiran kami di saat ini adalah satu kehendak-Mu ya Bapa, yang boleh kami kerjakan dan kami lalui dengan segala rintangan yang ada, mengalahkan segala keterbatasan kami, dan kami mampu itu semua oleh karena anugerah-Mu. Semua boleh terjadi karena kekuatan dari kasih-Mu dan juga Roh Kudus-Mu yang menyadarkan kami. Dan Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu hari ini. Adalah sebuah anugerah yang indah kalau kami boleh beroleh kesempatan menikmati nafas kehidupan. Boleh bernafas, masih diberi kesempatan untuk beribadah, melayani, melihat orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami sebelum Engkau datang menjemput kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mau naikkan satu pujian Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita akan naikkan pujian berikut ini ya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah
kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Oh, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini bersama Sang Fajar kami mau meninggikan Engkau Yesus. Haleluya. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Oh, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Haleluya. Yang mencintai Tuhan Yesus tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih yang mengasihi Tuhan dan juga anak-anak yang juga dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Siapkan catatan saudara. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Kemarin kita belajar mengenai bagaimana kekuatan sejati itu adalah muncul dari roh takut akan Tuhan yang menimbulkan ketakutan, menimpa semua musuh-musuh ya. Kita sudah baca di ayat 10 ya, lalu kemudian ayat 11 bagaimana kita juga belajar di 2 Tawarikh pasal 17 ayat 11 bagaimana kita belajar sebuah fakta bahwa keterlibatan atau intervensi atau dominasi kuasa Allah itu mampu membuat
dan mampu mengubahkan orang-orang yang posisinya musuh kita menjadi saluran berkat buat kita. Ya, itu dahsyat dan luar biasa ya. Nah, sekarang yang ketiga kita mau baca sama-sama. Di 2 Tawarikh pasal 17 ayat yang ke-12. Ya, Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama. 12 dan 13. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Ya, saya ingin Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus mengalami perasaan yang sama. Kita mau letakkan tangan di dada. Coba perkatakan dengan iman. Aku makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. 1, 2, 3. Aku makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Amin. Amin ya saudara ya. Waktu saya membaca ini, logika saya berperang. Kenapa Bapak Ibu? Karena tadi malam saya dan Alden mewakili keluarga OIC mengunjungi salah satu hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan secara mendadak. Walaupun memang sempat dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Hamba Tuhan tersebut sudah mengalami mujizat luar biasa. Seharusnya lumpuh dan tidak bisa berjalan, bahkan seharusnya sudah tidak mampu untuk bertahan. Tapi Tuhan Yesus masih kasih bonus beberapa tahun, sehingga dalam beberapa tahun itu beliau mengejar waktu untuk bisa akhirnya mendedikasikan hidupnya ya. Bukan hanya berselibat ya, artinya tidak menikah, tetapi beliau juga menimba ilmu sampai beliau sudah selesai pendidikan ya. Kenapa saya katakan demikian? Saya langsung disadarkan ada satu hal begini. Kalau seseorang semampu apapun, begitu sudah ada di kotak peti kayu itu, emang gak bisa ngapa-ngapain lagi Bapak Ibu. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Artinya sudah selesai. Ya. Nah, untuk itu, itulah yang membuat saya termotivasi ya Bapak Ibu. Selama saya masih mampu ibaratnya ibaratnya masih mampu untuk bangun, masih mampu untuk melakukan kehendak Tuhan, kita harus lakukan kehendak Tuhan. Karena nanti begitu waktunya sudah tiba, itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih, siapa di sini yang kondisinya mungkin mirip seperti saya? Ya, kemarin saya tidak bindeng, tidak mampet. Hari ini hidung saya mampet. Karena memang kurang tidur, baru nyampe rumah jam 11:30, baru tidur jam 12:30. Dan habis ini gak mungkin lagi saya tidur lagi, saya pasti harus siap-siap untuk menuju ke gereja. Ya. Mungkin ada juga yang merasa bahwa kurang waktu. Ada lagi juga yang merasa kurang sehat. Biarlah kiranya ayat 12 ini menjadi sebuah pegangan Bapak Ibu. Perkataan profetik bahwa ketika engkau merasa lemah, perkatakan ini dengan iman. Itu yang Roh Kudus tuntun pada pagi hari ini. Saya tidak tahu apa yang akan menjadi apa yang akan Anda temui. Mungkin anak-anak ya misalnya kayak mau belajar. Anak-anak mau belajar, anak-anak mau ujian kenaikan kelas. Tentu pelajarannya akan semakin terasa berat. Cara belajarnya juga mungkin terasa berat. Abuna mengajak perkatakan ayat ini. Aku makin lama makin kuat. Menjadi luar biasa kuat. Ya. Perkatakan dengan iman. Saya juga tadi perkataan dengan iman. Aku makin lama makin sehat. Menjadi semakin sehat. Dan ini sebuah rahasia besar yang Tuhan berikan, ya. Nah, Bapak Ibu, ini iman nih. Ini iman. Yang saya perkatakan ini adalah iman. Nah,
Kalau kita baca di ayat yang berikutnya lagi, banyak di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan, banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Ini bicara mengenai apa, saudara? Bicara mengenai persiapan dan perencanaan. Ya, persiapan dan perencanaan. Dan ini diambil dari kata teks aslinya Bapak Ibu, yaitu Vayelech Yehoshafat Vaigadel ad lema Allah. Yosafat terus berkembang dan menjadi sangat besar. Nah, ini kalau konteksnya pekerjaan kita, pelayanan kita, lalu kemudian kemampuan kita, ini bisa menjadi sebuah kunci motivasi ya, supaya kita termotivasi ya, bahwa setiap kita itu diberikan kesempatan untuk menjadi sangat besar dan terus berkembang ya. Lalu kemudian ada kata kunci lain, yaitu selain gadal, yaitu menjadi besar dan bertumbuh secara signifikan, birah. Birah itu diambil dari Vaiven be Yehuda biraniot. Ia membangun benteng-benteng di Yehuda ya. Kalau dia membangun benteng-benteng, berarti yang membangun benteng itu sudah secara strategis memikirkan kenapa dia bangun benteng ini. Kenapa dia bangun tempat perlindungan ini? Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Raja Yosafat memberikan sebuah keteladanan supaya saudara dan saya hari ini yang belajar dari kisah ini, kita harus menjalani, kita running bisnis kita, running sekolah kita, running pelayanan kita, itu menyeimbangkan antara iman dengan hikmat secara praktis. Ya, menyeimbangkan antara iman dengan hikmat secara praktis. Jadi artinya Yosafat tahu betul bahwa beriman di dalam Tuhan bukan berarti dia lalai dalam usaha dan perencanaan. Ya. Karena ada banyak orang yang beriman di dalam Tuhan tapi malas dalam usaha dan perencanaan. Rajin berdoa tapi malas bekerja. Juga gak ada hasilnya. Rajin bekerja tapi gak pernah berdoa, juga hasilnya gak maksimal. Tapi kalau kita mampu untuk menyeimbangkan antara iman kita dengan hikmat kita secara praktis, maka nanti akan menghasilkan tindakan-tindakan dan keputusan yang strategis, sehingga kita mampu seperti Yosafat mengatur segala sesuatunya, membangun segala sesuatunya. Bahkan kita akan memiliki orang-orang yang tepat. Ya. Karena apa saudara? Kita membutuhkan orang-orang yang tepat untuk meneruskan apa yang kita kerjakan. Kalau misalnya kita tidak punya orang-orang yang tepat, orang-orang yang kompeten, maka tidak akan bisa maksimal perkembangannya. Untuk itu Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian terkasih, apalagi yang mau menjelang ujian kenaikan kelas, berimanlah kepada Tuhan Yesusmu. Berimanlah kepada Allahmu bahwa Tuhan Allahmu akan menolongmu, dan maksimalkan hikmat yang engkau gali dengan cara belajarmu yang Spartan dan mungkin akan berjerih lelah luar biasa. Tetapi perkatakan bahwa semakin lama kamu akan semakin pintar, kamu akan semakin kuat, kamu akan semakin cerdas, kamu akan semakin pandai. Dan jikalau Bapak Ibu hari-hari ini sedang menghadapi persoalan yang cukup rumit karena sulit sekali Abuna menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, mari kita perkatakan dengan iman bahwa keuangan kita ini akan makin lama makin settle. Tuhan akan memberikan kita ide-ide yang tepat untuk bisa menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Tuhan akan membuka jalan buat perusahaan kita supaya tidak tergulung oleh badai ketidakpastian ini. Terlebih lagi untuk Anda yang sakit. Kita boleh percaya, kita wajib dan harus tetap percaya. Ada intervensi kuasa ilahi di dalam perkataan iman kita dan praktek secara praktis kita sebagai hasil dari perbuatan iman kita yang hidup. Yaitu apa? Perkatakan terus. Aku makin lama makin kuat dan makin menjadi lebih kuat. Aku makin lama makin sembuh
dan ya, aku semakin menjadi sembuh. Aku makin lama makin sehat dan aku yakin menjadi semakin sehat. Amin. Sehingga setelah itu usahanya kita lakukan sebagaimana yang bisa dan mesti kita perbuat dan kita lakukan. Bukan berarti kita tanpa merawat diri gitu ya, atau tidak minum vitamin dan lain sebagainya. Tetapi kombinasi ini akan menghasilkan sebuah kekuatan yang strategis, sebuah hasil kuasa Allah yang adikodrati yang bisa kita nikmati sendiri Bapak Ibu. Mari kita pejamkan mata. Kita satu di dalam doa. Hamba yakin Tuhan, hamba makin lama makin kuat, makin lama menjadi semakin kuat dan menjadi semakin sehat. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami semua untuk bisa menuntaskan tugas pelayanan dan tanggung jawab kami. Baik yang akan melayani di gereja maupun yang akan datang beribadah di gereja. Tuhan akan sama-sama campur tangan dan menyertai kehidupan kami. Tuhan akan memperhitungkan kesetiaan kami yang pagi ini mencari wajah-Mu. Karena kami adalah murid-murid-Mu. Kami berbagi roti kehidupan ini. Kami berbagi firman yang menghidupkan kami ini. Inilah roti yang kami bagi sebagai tanda bahwa kami mengasihi Engkau. Bapak, Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih, mari kita simpan dan kita catat perenungan kita hari ini. Kita sudah memiliki iman, namun miliki iman yang bukan sementara, tapi iman yang sifatnya keberlangsungan secara terus menerus. Dan itu bisa terjadi, iman yang sejati itu, jikalau disertai dengan keseimbangan antara tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya dengan perencanaan-perencanaan dan setiap hal yang akan kita kerjakan. Kita perlu terus berdoa, kita perlu untuk tetap percaya, dan kita tetap bekerja keras secara strategis. Karena pelayanan dan juga pekerjaan dan kehidupan yang sehat adalah hasil dari keseimbangan yang kita gabungkan antara pengurapan dan pengelolaan dalam kehidupan. Karena inilah realita yang harus kita jalani. Kita butuh urapan, kita butuh pengelolaan. Kita butuh campur tangan Tuhan, kita butuh usaha. Mari kita padukan ini, kita sinergikan ini. Supaya ada keseimbangan antara iman dan perencanaan dalam kehidupan kita. Yang akan menghasilkan kita memiliki kesiapan, pos-pos perbekalan yang cukup. Pos-pos persiapan yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan berikutnya. Untuk semua yang percaya dan mau melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini. Mari buka tangan saudara, terimalah berkat anugerah cinta kasih Tuhan. Biarlah kiranya roh takut akan Tuhan selalu ada padamu. Biarlah roh yang mengasihi Tuhan tetap ada di dalam hatimu. Biarlah engkau menjadi orang-orang yang Tuhan pakai sebagai alat kemuliaannya. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah urapan kuasa daripada Allah Bapa di sorga. Pertolongan dari Roh Kudus dan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menerima. Sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Terima kasih banyak Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Abuna. Thank you, Abuna. Thank you, Terima Abuna. kasih Abuna. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat menjalankan tugas pelayanan untuk hari ini Abuna. Terima kasih Abuna, Sama-sama. Buni dan teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan berkati. Amin. Kasih Abuna, Abuni dan teman-teman semua. Amin. Iya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Oke, terima kasih. Shalom, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat beribadah juga Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Terima Ibu, kasih Abuna.
Iya, sama-sama Bu. Bapak Ibu, saya ingin kita sebentar tumpang tangan untuk ke Abuni ya, karena tadi malam tiba-tiba perut beliau itu ada gangguan. Ya, kita mau satu dalam doa, Bapak Ibu boleh? Boleh. Iya. Ya, mari kita angkat tangan kita akan berdoa untuk yang terkasih Abuni Kartika. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa sebagaimana Engkau ajarkan kami beriman yang seperti yang kami perkatakan, sesuai dengan tertulis dalam kitab suci, bahwa Abuni Kartika semakin lama semakin kuat dan menjadi lebih kuat, semakin lama semakin sehat dan menjadi lebih sehat. Kami patahkan segala serangan dari si jahat, bakteri-bakteri virus yang mungkin sedang menyerang tubuhnya untuk memberikan sebuah hambatan dalam pelayanan hari ini. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Abuni sudah sembuh, menjadi semakin sembuh dan Amin. bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan. Amin. Biarlah kami melihat kuasa-Mu dan menjadi kesaksian yang menghidupkan iman orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak dan Amin. Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Cepat sehat ya. Semakin sehat Abuni. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, Tuhan berkati. Kita ketemu lagi besok pagi ya. Tuhan berkati. Shalom. Amin. Om Levi.